Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Teman-teman KKGS IoT tahun 2020. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan diri saya Mahfud Effendi, peserta Camp Kreatif Guru SMK KKGS IoT tahun 2020. Saya seorang pengajar di SMK Islam An-Nurul Tirtoyudo, jurusan multimedia. Dalam tugas KKGS IoT ini, saya akan membagikan tutorial pembuatan simulasi smart air conditioner menggunakan sebuah kipas angin dan microcontroller, atau bisa dikatakan adalah simulasi untuk memonitoring sebuah suhu ruangan, di mana nanti smart air conditioner ini berguna untuk mengontrol suhu ruangan agar tetap nyaman dengan biaya yang relatif murah. Selain itu, saya juga akan menggunakan platform Bing yang berfungsi untuk memonitoring dan mengontrol kipas angin tersebut melalui sebuah smartphone, di mana keduanya terhubung dengan koneksi internet. Adapun komponen-komponen yang perlu kita siapkan untuk pembuatan simulasi air conditioner ini atau pengontrol suhu ruangan ini, antara lain yang pertama ada sebuah microcontroller Node MCU yang nantinya akan terhubung dengan internet ya. Kemudian kita siapkan juga adalah breadboard, tempat penghubung kaki-kaki komponen. Kemudian ada kabel-kabel jumper, ini nanti berfungsi untuk menghubungkan dari microcontroller ke breadboard ya, seperti ini. Kemudian untuk pengontrol suhunya saya menggunakan sensor DHT11, di mana sudah banyak di pasaran dan banyak tutorial tentang DHT11 ini, sehingga mudah dalam pengoperasiannya nanti. Kemudian sebagai indikator saya menggunakan 4 buah LED, yaitu lampu LED dengan 4 warna sebagai perwakilan dari suhunya nanti ya. Di sini apabila keadaan suhu normal, warna mewakili adalah warna hijau. Kemudian apabila suhunya hangat, kita wakili dengan warna merah, warna kuning maksud saya. Apabila suhunya panas, kita gunakan warna merah, dan apabila dingin kita gunakan warna biru. Dimana nanti kaki-kaki dari LED ini dihubungkan dengan masing-masing menggunakan sebuah resistor atau tahanan supaya tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu redup pada lampu LED-nya. Selain itu, indikator yang saya gunakan adalah indikator suara berupa buzzer aktif, di mana nanti apabila suhunya naik atau turun, maka akan memunculkan suara dari buzzer ini ya, sehingga kita walaupun tidak melihat lampu LED, kita bisa mendengar suara dari buzzer. Proses selanjutnya adalah pembuatan skematik menggunakan FreeSync. Berikut adalah skematik dari smart air conditioner, di mana LED warna merah dihubungkan dengan pin D1 pada Node MCU. Kemudian LED warna kuning dihubungkan dengan pin D2 pada Node MCU. Dan LED warna biru dihubungkan dengan pin D3 pada Node MCU. Dan yang LED warna hijau dihubungkan dengan pin D4. Untuk sensor suhu DHT11, outputnya dihubungkan dengan pin D5 pada Node MCU. Pin D6 pada Node MCU dihubungkan dengan kaki relay yang nantinya berfungsi untuk men-trigger sebuah kipas angin yang terhubung pada stop kontak listrik AC. Dan buzzer pin
dihubungkan dengan pin D7 pada node MCU. Ini adalah hasil penerapan skematik bridging pada papan breadboard dengan menghubungkan kabel jumper pada node MCU. Langkah selanjutnya adalah melakukan registrasi pada Blink app. Untuk melakukan instalasi aplikasi Blink, kita bisa install aplikasi melalui Play Store. Kita buka aplikasi Play Store. Kemudian kita cari pada kotak pencarian. Kita ketikkan Blink. Nah, kemudian kita tekan pada tombol install. Kita tunggu sampai beberapa menit atau beberapa detik sampai proses instalasi Blink selesai pada Play Store. Setelah proses instalasi Blink selesai, kemudian kita tekan tombol open. Karena kita belum punya akun, maka kita harus membuat akun Blink terlebih dahulu dengan menekan tombol create new account. Kemudian kita masukkan email kita, di mana email yang kita masukkan harus dalam keadaan aktif ya, karena nanti Blink akan mengirimkan sebuah autentifikasi untuk alat kita. Setelah akun Blink terbentuk, kita bisa membuat proyek baru untuk platform Blinknya dengan menekan tombol New Project. Kemudian kita beri nama proyek name-nya Smart Air Conditioner. Kemudian untuk alatnya kita bisa pilih choose device. Kemudian kita cari alat yang kita gunakan, yaitu Node MCU sebagai microcontrollernya. Kemudian kita tekan OK. Kemudian untuk template-nya atau interface dari Blink itu kita bisa gunakan dark atau kita bisa gunakan light seperti ini. Ya, kalau sudah kita tekan tombol create. Ya. Di sini kita sudah punya area untuk menambahkan widget sebagai tampilan dalam memonitoring suhunya nanti. Kita bisa menggunakan widget berupa tombol, slider, ataupun yang lain, bisa juga berupa display dan juga berupa grafik.
Sebelum kita melanjutkan pembuatan sketsnya, sebaiknya kita tentukan dulu library Blink-nya dengan masuk pada menu sketch, kemudian manage library, kemudian kita cari pada kolom pencarian dengan mengetikkan kata kunci Blink dan pastikan bahwa library Blink telah terinstall dengan baik. Ciri-cirinya akan tertulis tanda installed pada library tersebut. Pastikan juga versinya adalah versi Blink yang terbaru pada aplikasi Arduino. Kemudian kita tentukan juga port dan microcontroller yang kita pakai pada Arduino, yaitu Node MCU dan portnya adalah COM3. Baik, kita masuk pada pembuatan sketch, yaitu pertama kita inisialisasi terlebih dahulu dengan memasukkan library DHT, kemudian kita includekan juga library microcontroller MCU, kemudian kita buat sebuah variabel serial dengan Blink print, kemudian kita includekan library Blink Simple ESP8266 dan kita masukkan API atau OTS yang kita dapat dari email yang dikirim oleh platform Blink sebagai kunci kita untuk masuk ke dalam platform Blink, serta kita tuliskan SSID yang akan kita gunakan untuk mengakses koneksi internet pada microcontroller Node MCU dan juga passwordnya. Selanjutnya kita buat sebuah variabel nama timer untuk membuat interval Blink timer, dan kemudian kita juga definisikan pin-pin pada alat yang akan kita gunakan dengan Node MCU. Selain itu kita juga buat status dan on off kipas, dan kita inisialisasi DHT library dengan memasukkan tipe pin dan tipe DHT-nya. Berikutnya pada void setup kita inisialisasi program pada program Blink dengan memasukkan out, SSID dan passwordnya. Kemudian kita mulai juga library DHT-nya serta kita buat mode dari pin-pin yang telah kita definisikan sebagai output, serta kita membuat timer interval sebesar 500 mili-detik untuk mengeksekusi sebuah program yang bernama send value. Program send value sendiri atau function send value berfungsi untuk mengambil nilai dari sensor DHT baik berupa kelembapan maupun berupa temperatur. Kita juga bisa menentukan indikator-indikator yang akan kita buat, sebagaimana apabila kondisi suhu dingin yaitu berada di bawah 23 derajat Celcius, dan apabila suhu normal yaitu berada di antara rentang 24 derajat sampai 28 derajat, yang menyalakan lampu LED warna hijau serta membuat status kipas menjadi 0.
Dan apabila suhu kondisi hangat, yaitu berada di antara rentang 29 derajat sampai 31 derajat Celcius, maka indikator yang menyala adalah lampu kuning. Dan apabila suhu keadaan panas atau lebih dari 33 derajat Celcius, maka akan menyalakan indikator lampu warna merah serta membunyikan sebuah buzzer pin dengan nada 2500 Hz dan membuat status kipas menjadi 1. Artinya kipas akan menyala apabila suhu kondisi panas. Serta program SendValue akan menjalankan sebuah function yang bernama nyalakan kipas, yang dimana isinya adalah logika untuk pengecekan apakah status kipas dan on off kipas menjadi 0 atau 1. Setelah semua sketch terbuat, kita bisa melakukan upload sketch melalui menu sketch, kemudian tekan menu upload. Maka aplikasi Arduino IDE akan melakukan compiling dan akan mengupload sketch pada microcontroller Node MCU. Di sini program Arduino sedang mengupload sketch pada Node MCU dengan menandakan dua lampu ini menyala atau pada lampu indikator Node MCU berkedap-kedip di situ. Itu menandakan ada proses upload pada Node MCU. Sudah terhubung dengan server Blink. Kita coba kita cek melalui server Blink di sini ya. Suhu sudah termonitor pada server Blink yaitu 27 derajat Celcius dan kelembapan adalah 95 derajat Celcius. Ya. Dimana kondisi suhu normal. Sekarang kita coba untuk menjadikan suhu menjadi panas, hangat dan panas dengan menambahkan lilin di samping dari suhu sensor suhu DHT11. Ini adalah suhu sensor DHT11 di mana di areanya terdapat sebuah panas dari lilin. Kita bisa memonitor lagi perkembangan dari suhu pada Blink aplikasi seperti itu. Kita perhatikan suhu mulai naik jadi 29 derajat Celcius dan naik menjadi 30 derajat Celcius. Lampu indikator sudah mulai menunjukkan warna kuning, artinya suhu menjadi hangat ya. 31 derajat Celcius. Sekarang 32. Ketika suhu mencapai 33, maka lampu indikator merah menyala dan kipas menyala untuk mendinginkan suhu ruangan beserta bunyi alarm. Sekarang suhu menjadi normal kembali karena sudah turun. Kita
perhatikan kipas tetap menyala sampai mencapai suhu normal kembali. Kita bisa melihat grafiknya terjadi perubahan pada grafik dan kipas mulai berhenti serta lampu hijau menyala.